Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi. Nah, yang dimaksud pelaku-pelaku ekonomi ini meliputi BUMN, BUMS, dan juga koperasi. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama adalah Siti Husnul Khotimah, kedua Feni Eka Putri, yang ketiga Zumratus Solihah, yang keempat Sigit Cahya, yang kelima Dwi Nopitasari. Untuk selanjutnya silahkan didengarkan baik-baik dan dipahami. BUMS. Menurut skala usaha, BUMS terdiri atas usaha mikro atau UMI, usaha kecil atau UK, usaha menengah atau UM, dan usaha besar atau UB. Perbedaan dari usaha mikro dengan usaha kecil yaitu dari aset dan omsetnya. Aset dari usaha mikro sebesar 50 juta rupiah itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omset maksimalnya 300 juta per tahun. Sedangkan usaha kecil asetnya lebih dari 50 juta hingga 500 juta rupiah, belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omsetnya maksimal lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar per tahun. Walaupun jumlah usaha besar saat ini lebih banyak dibandingkan pada awal Orde Baru, namun masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan dari kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang disebut dengan UMKM. Berikut tabel jumlah unit menurut skala usaha di semua sektor ekonomi di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2003. Di tabel 6.1 ini menunjukkan bahwa di Indonesia, seperti di NSB atau negara sedang berkembang, pada umumnya UMKM berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun, dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDB dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk manufaktur, inovasi, dan pengembangan teknologi, peran UMKM masih relatif rendah. Dan ini sebenarnya perbedaan yang paling menyolot dengan UMKM di NM atau negara maju. UMKM sangat penting karena ciri-ciri khas mereka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perusahaan sangat banyak sekali, jauh melebihi jumlah usaha besar, terutama dari kategori UMK. Yang kedua, karena sangat padat karya, artinya mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar. Pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama UMK yang berlokasi di pedesaan, di mana kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya masih berbasis pertanian. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih cocok jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern atau UB. Banyak UMKM masih bertumbuh pesat. Kemudian, sudah bukan lagi rahasia bahwa UMKM, khususnya UMK, begitu penting bagi penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, baik sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai sumber penghasilan tambahan. Seperti yang
diperlihatkan pada gambar 6.1, pada tahun 97, jumlah tenaga kerja di UMKM sekitar 65,6 juta orang dan terus meningkat setiap tahun, terkecuali pada tahun 98 dan tahun 2004. Seperti telah dibahas sebelumnya, pada tahun 98, saat ekonomi Indonesia mengalami sebuah resesi besar dengan pertumbuhan PDB sekitar minus 13%, banyak perusahaan yang tutup atau terpaksa mengurangi kegiatan mereka. Banyaknya juga UMKM yang terpaksa tutup atau mengurangi volume produksi karena berbagai penyebab, diantaranya harga bahan baku dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sulitnya mendapatkan pinjaman dari bank atau biaya menjadi sangat tidak terjangkau oleh pengusaha di kelompok usaha ini karena tingkat suku bunga pinjaman dan banyaknya UMKM yang tutup karena tidak ada order. Selanjutnya, distribusi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja menurut sektor ekonomi menunjukkan bahwa pertanian, termasuk peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan adalah sektor utama. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel 6.2, presentase distribusi terbesar adalah di sektor tersebut. Walaupun selama periode yang diteliti cenderung menurun dari hampir 53% pada tahun 2007 dan hampir 49% pada tahun 2011. Lalu, sektor terbesar kedua dalam penyerapan tenaga kerja oleh UMKM adalah perdagangan, yang mana sebaliknya cenderung tambah besar pangsanya selama periode yang sama, walaupun laju pertumbuhannya relatif kecil. Pada gambar 6.2 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dan usaha besar terhadap pembentukan PDB, UMKM menyumbang lebih besar dari 50% terhadap PDB, yang artinya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PDB dari usaha besar. Namun, mengingat bahwa jumlah UMKM jauh lebih besar daripada jumlah usaha besar, maka sebenarnya sumbangan real UMKM di Indonesia terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB nasional jauh lebih kecil dibandingkan usaha besar. Sebagai suatu perbandingan, gambar 6.3 memperlihatkan distribusi PDB menurut skala usaha di wilayah Asia Pasifik. Dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB di Indonesia paling besar di antara negara-negara anggota, walaupun perbedaan ini juga disebabkan oleh periode data yang berbeda antar negara. Seperti dalam distribusi UMKM, menurut sektor, berdasarkan pekerja yang telah diperlihatkan pada tabel 6.1, menunjukkan bahwa distribusi UMKM menurut sektor berdasarkan output. Pangsa PDB terbesar UMKM adalah di sektor pertanian dan perdagangan, yang mana secara total rata-rata per tahun di atas 50%. Berbeda dengan UMKM, jumlah unit usaha dari kelompok besar atau usaha besar ini paling banyak terdapat di sektor industri manufaktur, yang menandakan bahwa ada keunggulan komparatif dari UMKM relatif dibandingkan dengan keunggulan komparatif dari usaha besar. Yang kedua yaitu BUMN. Berdasarkan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN merupakan salah satu wujud nyata Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, agar pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut demi kemakmuran rakyat.
Sebagai salah satu instrumen penting dalam menjalankan dan mengembangkan laju perekonomian nasional, BUMN menjadi salah satu bentuk dari badan usaha dalam dunia perekonomian yang biasanya merupakan badan yang menguasai sektor potensial yang diolah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Tujuan dari didirikannya BUMN antara lain 1. Memberikan sumbangan pendapatan atau penerimaan negara dan berperan serta dalam memajukan perekonomian. 2. Mendapatkan keuntungan demi kepentingan negara. 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. 5. Turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Tujuan penting BUMN ini termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, khususnya ayat 2 dan 3, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Visi dan misi BUMN. Visi dari Kementerian BUMN sebagai tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 memiliki peran strategis. Capaian atas RPJMN 2020-2024 akan menentukan apakah target pembangunan yang tertuang dalam RPJPN dapat tercapai, antara lain yaitu pendapatan per kapita Indonesia yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas, kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, Kementerian BUMN memiliki visi yaitu mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi misi tersebut sekaligus menjadi manifestasi komitmen Kementerian BUMN untuk mendukung agenda nasional dan mengesampingkan ego sektoral. Misi Kementerian BUMN untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan tersebut, Kementerian BUMN melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN. 2. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN. 3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham. 4. Mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yaitu 1. Tidak semata-mata mencari laba, namun juga harus lebih memperhatikan kondisi rakyat. 2. Pemerintah aktif mengintervensi dan mengatur kebijakan maupun teknisnya. 3. Bila memperoleh laba, maka akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bentuk-bentuk BUMN. Perusahaan BUMN secara umum terdiri dari 3 bentuk badan usaha, yaitu Perum, Perjan, dan Persero. Dari 3 bentuk badan usaha BUMN yang membedakan adalah tujuannya. Tujuan dari dibentuknya Persero adalah menciptakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional, dan juga untuk memupuk laba guna menaikkan nilai perusahaan. Perum memiliki tujuan yang sama, yaitu
memperoleh laba, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan tujuan utama. Berbeda dengan persero dan perum, Perjan memiliki tujuan untuk melayani dan mengelola kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak diarahkan untuk memperoleh keuntungan. Namun saat ini BUMN tidak memiliki perjan karena mayoritas sudah terganti menjadi persero maupun perum. Privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN atau bisa kita sebut dengan go public berarti sebagian saham dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat dimiliki pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah melakukan kebijakan privatisasi BUMN karena pada masa sebelum krisis 1998, perusahaan-perusahaan BUMN memiliki kinerja yang relatif buruk, bahkan bisa dibilang hampir bangkrut. Kebijakan privatisasi BUMN oleh pemerintah Indonesia adalah anjuran dari IMF karena perusahaan-perusahaan BUMN pada waktu itu lebih sering mendapat suntikan dana melalui Kementerian Keuangan daripada menyumbang pajak melalui dividen, dan ditambah lagi dengan krisis moneter 1997 sampai 1998 yang mengharuskan pemerintah menanggung utang-utang bank swasta yang menyebabkan defisit APBN. Privatisasi menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih baik karena dengan bergabungnya pihak swasta akan mendapatkan dana segar, budaya kerja baru, relasi baru, dan akan menghasilkan laba yang optimal serta mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pajak dan pembagian dividen. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan dengan prinsip ekonomi demokrasi atau ekonomi rakyat. Secara bahasa, koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya bekerja sama atau gotong royong. Tujuan koperasi adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kedua, turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, maju, dan mandiri dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga yaitu, menurut Bung Hatta selaku Bapak Koperasi, tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi pelaku UMKM di Indonesia. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan ada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Materi selanjutnya adalah jenis koperasi di Indonesia menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi pembeli atau pengadaan atau konsumen. Koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembeli atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Yang kedua adalah koperasi penjualan atau pemasaran. Koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggota agar sampai di tangan konsumen. Yang ketiga adalah koperasi produsen atau produksi. Koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggota-anggotanya adalah para produsen barang dan jasa atau orang yang memiliki usaha produksi yang sama. Yang keempat adalah koperasi jasa, adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibentuk oleh anggota. Yang kelima adalah koperasi simpan pinjam, koperasi yang didirikan untuk mendukung kepentingan anggaran yang membutuhkan tambahan modal usaha
dan kebutuhan finansial lainnya. Selain berdasarkan fungsinya, koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat daerah kerja, yaitu yang pertama, koperasi primer. Koperasi yang didirikan oleh 20 orang atau lebih. Pembentuk koperasi ini adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi ini adalah koperasi yang terdiri atas gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cabang daerah kerja yang luas dibanding dengan koperasi primer. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi sekunder dibentuk oleh minimal 3 koperasi primer. Selanjutnya, prinsip dan asas koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5, prinsip koperasi Indonesia terdiri dari 7 poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan koperasi bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Koperasi Indonesia juga memiliki 2 asas utama, yaitu yang pertama, asas kekeluargaan. Maksudnya adalah bahwa setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggotanya. Dan yang kedua yaitu asas gotong royong. Maksudnya adalah bahwa setiap anggota koperasi memiliki sikap toleran, tidak boleh memiliki sifat egois atau individualisme, serta mau dan mampu untuk bekerja bersama-sama dengan anggota lainnya. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dunia koperasi di Indonesia yaitu yang pertama, permodalan. Masalah keuangan itu bisa karena kurang adanya dukungan modal yang kuat yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan dana dari sumber-sumber eksternal, khususnya perbankan. Kemudian, sumber daya manusia. Seringkali pendirian koperasi didasarkan pada dorongan yang dipaksakan oleh pemerintah atau karena adanya insentif dari pemerintah. Yang ketiga, manajemen. Banyak koperasi yang tidak teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan ini akan berkembang dengan baik. Yang keempat, image koperasi. Maksudnya masyarakat pada umumnya memandang koperasi sebagai ekonomi kelas 2, yang artinya hanya dijalankan oleh orang-orang tidak pintar dan miskin. Yang kelima, tingkat partisipasi masyarakat. Banyak orang yang menjadi anggota koperasi ini hanya sebatas tahu bahwa koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Yang keenam, peran pemerintah. Maksudnya, koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana-dana segar tanpa adanya pengawasan terhadap bantuan tersebut dan tidak wajib dikembalikan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antar usaha koperasi. Penyebab belum maksimalnya pengembangan koperasi di Indonesia yaitu salah satunya yaitu kerjasama antar usaha koperasi. Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.